Apa Bapak tidak ada motivasi kuat selain menjauhkan Sika dari Akram, begitukah? Kau tahu, Bapak memang tidak suka kalau Akram itu berhubungan sama kau. Harga belis untuk Sika nanti adalah harga belis yang termahal yang pernah ada di Labuan Bajo. Hai semuanya, aku Haiko van der Veken. Aku Bisma Mulia. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol soal film kita yaitu Nona Manis Manis Sayangnya. Dia lebih menceritakan tentang macam-macam sih, ada masalah keluarga, percintaan, tapi juga menceritakan tentang adat Labuan Bajo. Belis. Tentang belis. Yep. Ya. Dan dibungkus dengan keindahan alam Labuan Betul Bajo. sekali. Betul. Kalau aku berperan sebagai Sika. Jadi Sika itu punya pribadi yang sangat berprinsip orangnya. Dia kalau misalnya mau ini. Jadi nggak bisa diganggu gugat. Mau itu orang tuanya sendiri. Itu dia. Jadi dan dia sangat berpendidikan. Dia pintar anaknya. Kuliah di luar ya kalau nggak salah. Kuliah di luar negeri. Kalau aku berperan sebagai Randy. Nah, Randy ini sebenarnya bukan orang dari Labuan Bajo sih, dari luar daerah yang mengawali karirnya di pulau-pulau lain. Tapi saat dia pindah ke Labuan Bajo untuk mengerjakan suatu proyek, terus dia jadi menguasai seluk-beluk Labuan Bajo, dia jadi bisa dibilang itu kayak mafia tanah gitu loh. Jadi kayak yang sebenarnya dia prospek tanah, cuman karena dia terlalu menguasai jadi disebut mafia tanah. Nah, dari situ tuh dia punya konflik sama banyak sekali karakter di dalam film. Kita waktu di sana ada sesi observasi sebelum syuting. Jadi kita samperin tempat-tempat yang akan dijadikan set untuk syuting dan kita juga ngobrol-ngobrol sama orang sana. Dan kita juga ada workshop. Jadi kita kan ada beberapa kayak 1 atau 2 hari ada hari libur di sela-sela syuting. Jadi sebelum kita syuting adegan yang berhubungan dengan adat mereka, kita workshop dulu sama orang Labuan Bajo. Kita tanya-tanya tuh gimana nanti kalau misalnya gini-gini, aku nggak bisa ngomong karena takut spoiler. Tapi pokoknya kita diajarin pokoknya kalau adat kita yang ini kita gini. Jadi kita belajar baru kita terapkan dalam syutingnya. Iya, dan serunya kita itu kan punya waktu banyak ya untuk chemistry dan segala macamnya. Jadi kita memanfaatkan benar-benar waktu syuting itu juga sebagai untuk membangun chemistry. Kayak kamu sama Akram dan Mas Totos punya chemistry sendiri yang dibangun. Terus aku sama papamu, Om Mucus yang berperan sebagai Pak Dermawan. Itu juga punya chemistry yang kita bangun sendiri. Jadi kita saling menghargai ruang sesama aktor sih di situ kalau menurutku kayak jadi. Iya. Kita yang kamu lebih spend time sama Om Mucus kayak kalian sama Pangeran Om Totos. Om Totos. Kita selalu bertiga. Itu aku was-was tahu waktu selama syuting tuh kayak aku mikirnya, aduh, ini nanti aku dikira kayak ngegap sendiri apa enggak ya. Nah, aku mikirnya waktu itu kesalahan tapi karena kita waktu itu kan juga daily syutingnya kayak kamu sama Akram lagi ke mana dan aku lagi enggak syuting segala macam. Jadi nemu waktu untuk chemistry-nya sangat susah, tapi kita sesama aktor saling memberi ruang itu sih. Jadi kayak menurutku ini asik banget dan krunya juga asik banget ya. Iya, krunya juga asik. Tapi kita tuh bukan cuma saling memberi ruang karena kita yang mau juga, tapi karena emang kita nggak pernah bareng juga sih. Iya. Jadi kayak kita kan jarang. Ketemunya kan jarang. Iya, kan? karena kita beda plotnya bisa dibilang beda kan. Iya, terus untuk menjadi orang situ juga masyarakat sana asik banget sih menurutku. Kayak orangnya tuh kayak apa ya, kalau pamnya di murah senyum gitu loh, jadi kayak pagi ketemu udah ya. Jadi kayak kita juga jadi bawaannya happy selama syuting. Kita sih rata-rata retake berkali-kali karena panas ya. Karena panas gitu, jadi silau kita kayak gini semua gitu. Jadi nggak konsen. Tapi ada beberapa, cuman kita nggak bisa kasih tahu karena ntar spoiler. Tapi pasti ada adegan-adegan yang berat-berat lah. Apalagi yang menyangkut adat itu kita harus kayak
oke di bagian ini salah, kita harus retake di bagian ini gitu. Oh iya. Biar kayak pas gitu. Ya pokoknya sih nanti kalian nonton aja dan kalian bakal tahu karena kita nggak bisa juga kasih tahu ntar spoiler. Iya, buat teman-teman juga yang belum berkesempatan untuk main ke Labuan Bajo, di sini kalian bisa nyicil untuk punya pandangan Labuan Bajo tuh kayak gini ya, masyarakatnya. Iya. Keren sih, gokil sih menurutku. Kalau buat tantangan sih bukan tantangan buat bermain lawan dengan senior sih, lebih tantangan gimana caranya kita bisa bangun chemistry bareng dan gimana caranya kita bisa memerankan karakter kita masing-masing yang benar-benar bertolak belakang banget sama kita yang aslinya. Apalagi aku kan ceritanya aku juga orang Labuan Bajo itu, jadi harus bisa dialeknya segala macam. Iya, dan Om Ucus juga ngasih kayak gimana ya, Om Ucus dan Mas Toto kan juga senior ya. Iya, tapi mereka juga open dan mereka juga bikin kita kayak jadi nyaman gitu. Ngasih vibe antar karakter, namanya kayak aku. Vibe temen. Iya, karakternya ke Om Ucus ada chemistry ini, nah dia tuh ngasih suasana itu loh, jadi kayak oke, dia bantu ngasih vibe itu, jadi kayak ya dipermudah, sangat dipermudah sih. Iya. Dan ngasih ilmu sih yang pasti. Ngasih ilmu. Aku sangat senang sekali. Kita kurang lebih 3 mingguan. 3 mingguan, iya. Sebulan dari awal bulan sampai akhir bulan. Aku di Labuan Bajo dari sebulan, 3 minggu sampai sebulan lah. Kita full di Labuan Bajo. Iya, kita nginep di Local Collection. Itu fun banget. Wah. Pengalaman serunya sih ini kita setiap kali syuting di set ini, jadi kita ada suasana baru, pemandangan baru, jadi kita kayak liburan. Jatuhnya syuting sambil liburan, karena kalau kita capek, kayak kita lagi syuting terus kayak katakanlah kalian kan waktu itu ke Padar ya, yang panas itu ngelihat pemandangannya tuh kayak nge-refresh gitu loh. Kayak aku waktu itu syuting pagi-pagi, ingat nggak gue yang kayak kita berangkat ke kapalnya kayak jam 4 mungkin. Jam 4 pagi, bener-bener pagi tapi buta. Kita lihat sunrise. Sunrise-nya keren deh. Kalian ke Labuan Bajo deh, itu gokil. Udah belum Kak ke Labuan? Please. Itu sunrise-nya tuh kayak nggak make sense, warnanya tuh kayak gini nih, pink-pink gini. Iya, bagus. Kayak gini lah logo Briliwi. Kalau materi itu bukan segalanya menurut aku, tapi itu juga mempunyai peran penting. Masih kayak udah nikah aja ya ngomongnya. Tapi menurut aku iya, karena kita tuh nggak bisa berpatokan hanya dengan saling menyayangi, saling mencintai. Karena menurut aku pernikahan itu adalah kerjasama. Jadi secara emosional, secara material itu semua harus terpenuhi. Iya betul. Untuk saling support. Saling ngasih 100%, jadi nggak 50-50 tapi kayak si dari prianya ngasih 100%, wanitanya juga ngasih 100%. Iya, jadi kan semua punya job desk masing-masing gitu. Iya. Ya, secara personal aku juga. Secara kalau personal dengan kehidupan Sika ini, aku sih nggak relate. Iya, dan garis ceritanya juga aku. Tapi justru itu bagus kalau kita nggak relate. Iya, kayak pengalaman buat penonton yang belum merasakan hal-hal kayak gitu, jadi tahu hal-hal yang seperti itu ada di sana kayak gimana, adat istiadatnya seperti apa dan masalah sosial seperti apa. Iya. Karena di sini itu film Nona Manis Sayangnya bukan cuma menceritakan tentang kayak fiksi yang kayak soal percintaan ini itu, tapi dia juga tentang kebersihan lingkungan juga. Karena ceritanya si Sika ini dia juga aktivis, environmental activist. Jadi juga mengedukasi sih menurut aku, dan juga bisa membuat orang-orang yang let's say nggak tahu apa-apa soal Labuan Bajo, mereka bisa menambah pengetahuan tentang oh Labuan Bajo nih adatnya seperti ini, oh pemandangannya juga kayak gini. Jadi ini juga bisa membantu Labuan Bajo supaya orang-orang tuh banyak yang mau datang ke sana, lebih banyak orang. Semoga, aku mendoakan itu. Amin.
Komplit sih film ini, aspeknya ada dramanya, terus ada Komedi juga ada, terus kayak dimanjakan matanya kita nonton itu dengan pemandangan-pemandangan di situ, dan DOP-nya juga udah legend kan, Pak Yadi gitu. Jadi kayak gambarnya pasti akan iya kan, di trailernya juga udah kelihatan udah seksi gitu, eksotis. Coba untuk melihat segala sesuatu jangan dari perspektif satu aja, tapi perspektif orang lain. Itu. Ya gitu. Itu salah satunya. Yang lain apa? Udah, itu aku setuju. Wanita itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Dan orang yang kuat tidak perlu menunjukkan kekuatannya. Kecuali memang diperlukan. Biarkan saja takdir menjadi teka-tekinya sendiri. Thank you guys udah nonton kita di channel ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa juga untuk nonton film Nona Mani Sayangnya di bioskop kesayangan kalian. Iya, di akhir tahun ini. Semoga filmnya menghibur, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Yes. Thank you guys. Dadah!